Perseroan menggandeng Hankyu Hanshin Properties Corp sebagai mitra strategis dan pemegang saham baru di PT Graha Cipta Karisma yang mengembangkan proyek Bukit Podomoro, Jakarta. Dalam transaksi ini, Hankyu mengakuisisi sebagian saham anak usaha APLN. PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN menggandeng perusahaan properti asal Jepang Hankyu Hanshin Properties Corp untuk mengembangkan proyek Bukit Podomoro, Jakarta. Kerjasama strategis ini diharapkan memperkuat pendanaan proyek sekaligus meningkatkan nilai properti dan kinerja keuangan perseroan. Perseroan menggandeng Hankyu Hanshin Properties Corp sebagai mitra strategis dan pemegang saham baru di PT Graha Cipta Karisma yang mengembangkan proyek Bukit Podomoro, Jakarta. Dalam transaksi ini, Hankyu mengakuisisi sebagian saham anak usaha APLN. Kerjasama ini menandai masuknya investor properti Jepang ke proyek hunian premium Perseroan, di mana Perseroan tetap menjadi pemegang saham pengendali. Manajemen menyatakan transaksi tersebut akan menambah posisi kas Perseroan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha. Dana yang diperoleh juga dapat digunakan untuk mengurangi beban utang Perseroan. Bukit Podomoro, Jakarta merupakan kawasan hunian premium seluas sekitar 9,6 hektar dengan konsep smart home dan infrastruktur modern. Proyek ini menargetkan segmen menengah atas dengan jumlah unit terbatas. Masuknya mitra Jepang diharapkan meningkatkan kualitas pengembangan proyek dan mendorong nilai properti yang berpotensi semakin meningkat. Kolaborasi dengan mitra internasional menjadi strategi Perseroan untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing ke sektor properti nasional. Kerjasama ini diharapkan mendukung penjualan dan pengembangan proyek-proyek premium Perseroan. Strategi kemitraan juga memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang dan nilai tambah bagi pemegang saham berpeluang meningkat. Berbagai sumber IDX Channel. PT Kirana Megatara Tbk atau KMTR memberikan Joint Corporate Guarantee untuk mendukung fasilitas kredit sindikasi senilai 200 juta US dollar yang diterima anak usahanya. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat modal kerja dan menjaga kelancaran pasokan bahan baku sebagai penopang pertumbuhan bisnis perseroan. PT Kirana Megatara Tbk memberikan Joint Corporate Guarantee atas fasilitas kredit sindikasi senilai 200 juta US dollar yang diterima oleh 13 anak usaha. Penjaminan tersebut menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh para kreditur dalam perjanjian pembiayaan. Fasilitas kredit diberikan oleh sindikasi sejumlah perbankan nasional dan internasional. Dana pinjaman akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan pembelian bahan baku bagi anak usaha. Ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran produksi karet remah untuk pasar ekspor. Manajemen menegaskan pemberian jaminan tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan. Hasil penelaahan internal menunjukkan risiko transaksi masih dapat dikelola dengan baik. Penguatan struktur pembiayaan memberikan peluang bagi perseroan untuk meningkatkan kapasitas operasional dan memanfaatkan permintaan pasar global. Industri karet masih memiliki prospek positif didukung kebutuhan sektor otomotif dan manufaktur. Akses terhadap pembiayaan menjadi modal penting dalam menjaga daya saing perseroan, di mana strategi ini diharapkan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten energi PT Indika Energy Tbk akhirnya angkat bicara menanggapi rumor rencana pelepasan kepemilikan saham di anak usahanya PT Kideko Jaya Agung. Manajemen memilih tidak berkomentar atas spekulasi pasar dan menegaskan kabar divestasi tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. PT Indika Energi secara resmi menegaskan bahwa kabar mengenai rencana pelepasan sebagian atau seluruh sahamnya di PT Kideko Jaya Agung tidak dapat diabsahkan kebenarannya. Melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Minggu 19 Juli 2026, Sekretaris Perusahaan Adi Pramono menyatakan, emiten memilih untuk tidak menanggapi spekulasi pasar yang berkembang di media. Pihaknya menyatakan akan tetap berkomitmen penuh untuk fokus pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta mematuhi aturan pasar modal.
Isu divestasi aset pertambangan ini mencuat ke publik lantaran posisi penting PT Kideko Jaya Agung sebagai penyumbang terbesar bagi pendapatan induk usahanya. Tercatat per 31 Maret 2026, Kideko menyumbang pendapatan sebesar 377,4 juta dolar Amerika atau sekitar 72,8% dari total pendapatan konsolidasian perseroan yang mencapai 493,2 juta dolar Amerika. Dari sisi profitabilitas, anak usaha tersebut membukukan laba bersih sebesar 42,4 juta dolar Amerika yang menopang laba konsolidasian perseroan sebesar 7 juta dolar Amerika pada kuartal 1 tahun 2026. Perusahaan yang terafiliasi dengan Arsyad Rashid ini sebelumnya diisukan akan melepas kepemilikan saham dengan taksiran transaksi melampaui 1 miliar dolar Amerika atau setara 18,1 triliun rupiah. Saat ini Indika Energi masih menguasai mayoritas kepemilikan sebesar 91% atau setara 537 juta saham di tambang batubara Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur tersebut. Sementara itu pergerakan saham Indi pada penutupan perdagangan Jumat 17 Juli 2026 terpantau melemah 2,8% ke level Rp2.430 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke pergerakan IHSG setelah penutupan di sesi pertama pada hari ini, di mana IHSG terlihat bergerak menguat pemirsa di 0,86% ke level 6.228,91. Tadi pagi IHSG dibuka di level 6.197 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 6.249. 398 saham mengalami penguatan, 188 saham melemah, dan 205 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari pergerakan top gainers pemirsa, atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi, antara lain ada BBRI yang menguat di 2,69%, BRPT menguat di 2,36%, Telkom menguat di 3,01%, dan Bumi menguat di 3,33%. Sementara dari top losers pemirsa ada PRDL yang melemah di 10,36%, Jelly melemah di 10,61%, Raja melemah di 1,69% dan Rans melemah di 2,4%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, industri menguat di 2,08%, energi menguat di 1,72%, sementara teknologi melemah di 0,24% dan begitu juga dengan kesehatan yang melemah di 0,17%. Pemirsa, PT United Tractors Tbk atau UNTR terus menjaga ekspansi usaha dengan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG di seluruh lini bisnis. Strategi ini menjadi landasan perseroan dalam menciptakan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus menjaga daya saing jangka panjang. United Tractor menjadikan prinsip ESG sebagai landasan dalam setiap keputusan ekspansi dan pengembangan bisnis. Perseroan menilai pertumbuhan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Penerapan ESG juga menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan. Tak hanya itu, strategi ini mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang. Perseroan terus mengembangkan bisnis di luar batubara melalui sektor mineral, energi terbarukan, dan berbagai usaha berkelanjutan lainnya. Diversifikasi dilakukan untuk menjaga kinerja di tengah transisi energi global. Langkah ini juga membuka sumber pendapatan baru bagi perseroan. Penerapan ESG dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Perseroan terus meningkatkan program reklamasi, pengelolaan emisi, serta pemberdayaan masyarakat. Komitmen tersebut mendukung reputasi perusahaan di tingkat global. Melalui strategi ESG, United Tractors menargetkan pertumbuhan bisnis yang tetap profitable, namun bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Pendekatan ini menjadi modal penting dalam menghadapi transformasi industri ke depan. Perseroan optimistis dapat menjaga kinerja secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.